hal bahwa kita adalah orang-orang yang disayang karena kita ada di dalam penebusan, di dalam karya Kristus yang sempurna. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari sebuah kisah yang memberkati saya di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Di sana ada sebuah kondisi Raja Yosafat itu sedang ada di dalam sebuah ketakutan. Ya, Raja Yosafat ketakutan karena dia harus berperang. Ada musuh-musuhnya yang mengepung dia. Dan ada Bani Amon, ada Bani Moab itu datang berperang dengan pasukan yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana Raja Yosafat itu menghadapi ketakutannya. Bagaimana Raja Yosafat itu menyelesaikan masalah-masalah sukar, ya. Masa-masa sukar yang terjadi di hadapannya. Biarlah ini menginspirasi kita semua dan mampu melihat bahwa betapa sebenarnya Tuhan itu sayang sama kita. Dia ingin kita senantiasa berkemenangan dalam semua area kehidupan kita. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama dikatakan begini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang-orang Meunim. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Jadi informasi ini adalah sebuah ketakutan, membawa sebuah ketakutan bagi Raja Yosafat. Sehingga apa yang terjadi di ayatnya yang ketiga? Dikatakan begini, Yosafat menjadi takut. Kabar buruk selalu membuat kita menjadi takut, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam kondisi di dunia yang firman Tuhan berkata bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Banyak hal-hal buruk terjadi di sekeliling kita. Banyak berita-berita yang tidak menarik, baik itu kondisi politik lah, baik itu kondisi ekonomi lah, krisis keuangan, inflasi, baik itu kondisi peperangan kah, kondisi di Timur Tengah kah, atau kondisi-kondisi dalam kehidupan, bahkan kondisi dunia pelayanannya, ya kan? Banyak kabar buruk di sekeliling kita. Kenapa? Itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena memang dunia ini sedang dikuasai oleh si jahat. Dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Kita akan selalu mendengar banyak kabar buruk, yang mana kabar buruk itu bisa membawa kita kepada ketakutan demi ketakutan. Kabar buruk itu membawa kita kepada kekhawatiran, membawa kita kepada kebingungan, harus berbuat apa untuk masa yang akan datang, harus bertindak seperti apa, harus mengelola seperti apa. Untuk segala rencana-rencana, bahkan kadang-kadang bukan cuma buat kita, tetapi buat anak cucu kita. Kita menjadi bingung, khawatir, dan takut. Tetapi Raja Yosafat menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah ketakutannya apa dikatakan? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wow, ini keren Bapak Ibu Saudara. Kita boleh takut, kita boleh gentar, kita boleh gemetar, kita boleh mendengarkan begitu banyak kabar buruk, fakta-fakta dalam kehidupan. Tetapi begini, biarlah kita tidak lupa untuk mencari Tuhan. Karena kenapa? Karena solusi kita menyelesaikan segala ketakutan kita, menyelesaikan segala kondisi yang menakutkan dalam hidup kita, itu hanya di dalam Tuhan. Mengerti? Katakan amin. Nah, seringkali begini Bapak Ibu Saudara, seringkali begini. Kita selalu berpikir bahwa begini, tapi kan untuk kita bisa mencari Tuhan kita harus percaya, ya kan? Kita mencari Tuhan itu berarti kita harus punya iman. Karena kan ada ayatnya, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya mau berikan satu kabar baik kepada Bapak Ibu Saudara. Tidak masalah jika engkau takut, tidak masalah jika engkau kurang percaya, tidak masalah jika engkau khawatir, tetapi begini, lihatlah kepada Yesus. Lihatlah kepada Tuhan. Amin. Lihat kepada Yesus.
Ketakutanmu, kekhawatiranmu tidak akan mengurangi pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sekali lagi, ketakutanmu, kekhawatiranmu, bahkan kurang imanmu sekalipun tidak akan membuat Tuhan tidak menolongmu saat kita datang kepada Dia. Amin. Seringkali kita mendengar hamba Tuhan berkhotbah, oh kita harus percaya. Kita percaya karena percaya adalah syarat, atau karena percaya adalah nanti Tuhan akan menolong kita karena kita percaya. Kadang-kadang kita tidak harus percaya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kita manusia. Kita sulit untuk percaya karena kita diperhadapkan dengan begitu banyak fakta dan kenyataan. Tapi waktu kita datang kepada Yesus, kita pasti menerima pertolongan. Percaya, katakan amin. Itu sebabnya saya tulis poin yang pertama. Gak masalah jika engkau takut. Tidak masalah saat kita khawatir. Tapi begini, tetaplah lihat kepada Yesus. Amin. Di dalam Markus 9 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Markus 9, 23-24. Di sana ada seorang ayah yang merasa sudah hilang percayanya, sudah susah untuk percaya. Kenapa? Karena anaknya sakit. Berulang kali anaknya kerasukan setan. Tetapi kemudian dia bertemu dengan Yesus. Yesus berkata kepada dia begini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan ayat yang ke-24. Apa kata Bapak ini? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan saudara tahu akhir dari ceritanya, Yesus kemudian melepaskan anak tersebut, menolong bapak ini, melepaskan anak tersebut dari kerasukan roh jahat. Sekali lagi, kadang-kadang kita tidak bisa percaya, sulit untuk percaya bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Sulit untuk kita percaya cara Tuhan untuk melepaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari masalah kita. Tapi satu hal yang pasti, saat kita berjumpa dengan Yesus, saat kita bertemu dengan Yesus, tersedia pertolongan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya saya mau berkata, Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi perjumpaan kita dengan Yesuslah, pendengaran kita akan firman Kristuslah, itu yang memunculkan iman. Bukan kita harus punya iman dulu baru ketemu dengan Yesus, bukan. Tapi dengarkan firman Kristus, ketemulah dengan Yesus, maka iman itu akan muncul di dalam hati kita. Dan ketika iman muncul, terjadilah yang namanya mujizat, terjadilah yang namanya kuasa, terjadilah yang namanya pertolongan. Percaya, katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah rencana Tuhan, inilah kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Ketemu saja dengan Yesus. Sama seperti Raja Yosafat, di tengah-tengah ketakutannya, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Itu bahasa perjanjian lama. Kalau bahasa perjanjian baru, di tengah-tengah ketakutan kita mau menerima tubuh darah Yesus. Kalau bahasa perjanjian baru, di tengah-tengah ketakutan kita mau mendengarkan firman Kristus. Karena waktu kita menerima tubuh darah Yesus, mendengarkan firman Kristus, kita tahu ada Yesus di pihak kita. Karena ada Yesus di pihak kita, maka pertolongan, mujizat, kebaikan, segala yang baik pasti kita alami. Mengerti, katakan amin. Ya, ini sebuah kebenaran. Karena oleh Yesuslah kita bisa menerima iman. Jadi saat kita ketakutan, saat kita khawatir, jangan memalingkan diri dari Yesus. Jangan berusaha dengan kekuatan kita. Jangan berusaha dengan segala kemampuan kita. Tapi pandang kepada Yesus. Dari Yesuslah pertolongan kita. Itu sebablah Ibrani 12 ya, Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 dikatakan ayat yang pertama, terlebih dahulu dikatakan begini. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jalani perlombaan. Bagaimana melakukannya? Menjalani perlombaan itu, ayat yang kedua dikatakan begini.
Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman. Mata yang tertuju kepada Yesus, bahasa Inggrisnya author and finisher our faith. Mata yang tertuju kepada Yesus yang adalah pencipta dan penyelesai iman kita. Katakan amin. Jadi hidup ini di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, bagian kita cuma satu, terus memandang kepada Yesus. Terus melihat kepada Yesus. Karena cuma dari Yesus kita bisa punya iman, author and finisher our faith. Dari Yesus kita bisa memiliki iman. Dan saat kita memiliki iman, kita bisa melihat kebaikan, kemurahan, mengikuti, memberkati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada satu peristiwa di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-8. Peristiwa ini ketika Tuhan menghukum bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut. Dan kemudian ada seperti ular tedung yang menggigiti, memagut mereka. Ya, ular tedung itu memagut mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ketakutan dan semua yang dipagut oleh ular itu kemudian mati. Ya kan? Terus kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, di Bilangan 21 ayat 8 dikatakan begini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, perhatikan, jika dia melihat ular yang ada di tiang itu, ia akan tetap hidup. Ya, ini bicara tentang karya penebusan Kristus. Tapi jika saudara perhatikan baik-baik, jika saudara belajar mendalami firman Tuhan, kata terpagut di sana, ya, kata terpagut dalam kalimat itu, di ayat itu, di sana itu menggunakan bahasa Ibrani yaitu nasyak. Apa itu nasyak? Nasyak itu adalah bukan cuma digigit oleh ular, bahasa Inggrisnya bitten ya, digigit oleh ular, tapi nasyak itu adalah sebuah tekanan akibat bunga dari pinjaman. Nah, itu. Tekanan yang dialami karena bunga dari pinjaman. Ini gambaran tentang apa Bapak Ibu? Ini gambaran tentang dosa, gambaran tentang ya kehidupan di bawah kutuk. Kata terpagut, nasyak itu artinya tekanan akibat bunga pinjaman. Apa yang mau coba saya sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita hidup di dalam tekanan, ya. Kita melakukan sebuah kesalahan. Ini kan gambaran tentang orang meminjam duit, tetapi nggak bisa membayar karena bunganya terlalu tinggi. Bunganya itu membuat dia tertekan, membuat dia takut, membuat dia seperti digigit oleh ular. Dan mungkin bisa membawa kematian, stres dan kematian dalam kehidupannya. Banyak pebisnis mati bukan karena tidak bisa bekerja, tapi karena terlilit yang namanya hutang. Hutang tidak bisa dibayar bukan karena tidak bisa bayar pokoknya, tapi karena bunganya terlalu tinggi. Itu tekanan. Itu yang dimaksud dengan terpagut. Tapi maksud saya menyampaikan ini begini Bapak Ibu Saudara. Terpagut oleh ular. Kita hidup di dalam tekanan. Hidup dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Jika ia melihatnya, melihat apa? Ular yang ditaruh pada sebuah tiang. Ini gambaran tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Jika kita dalam tekanan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang sulit, dalam ketakutan, firman Tuhan berkata, lihat ular yang ada di tiang itu. Kenapa ular? Kenapa Yesus digambarkan sebagai ular? Yesus telah menjadi dosa untuk mengambil dosa kita. Dia disalibkan. Dia menjadi dosa supaya apa? Supaya pada waktu kita tahu dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditebus, kita bisa lepas dari segala tekanan, dari tipu daya si jahat yang kita alami dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kita memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus, kita punya solusi bahwa begini, Dia sudah menebus kita, Dia sudah membayar semua dosa kita, Dia bisa menyelesaikan semua masalah pergumulan kita, karena Dia mau mati buat kita. Karena Dia mau mati buat kita, maka kita pasti punya solusi di dalam kehidupan kita.
Kita punya solusi untuk setiap masalah pergumulan kita. Amin. Itu sebabnya begini, dalam hidup ini terus belajar untuk melihat kepada Yesus. Untuk pengkhotbah-pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, mari kita ajak jemaat untuk selalu melihat kepada Yesus. Firman-firman yang diberitakan, firman tentang Yesus. Bukan tentang diri kita, bukan tentang usaha kita, bukan tentang motivasi-motivasi, bukan tentang karakter, bukan tentang karakter building dan lain sebagainya. Bukan, tapi beritakan kepada Yesus. Karena cuma Yesuslah yang menolong kita dari tekanan-tekanan seperti bisa gigitan ular tadi. Katakan, ada Yesus menolongku. 1, 2, 3. Ada Yesus Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Yesus yang menolong kita. Amin. Kita kembali dalam Tawarik tadi, 2 Tawarik tadi. Ayatnya yang kita lanjut, kita lompat di ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik ayatnya 20 ayat ke-7. Nah, ini kelanjutannya. Bukankah engkau Bapa kami yang menghalau penduduk ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Ini perkataan doa mereka ketika Yosafat mencari Tuhan, mereka kemudian berdoa. Apa yang mereka perkatakan dalam doa mereka? Mereka berdoa begini, bukankah engkau Bapa kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel? Perhatikan di sini. Dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Ya, apa yang mereka perkatakan? Mereka perkatakan apa yang mereka ketahui dari janji Tuhan. Ketika bangsa Israel diserang, mereka datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah tanah ini adalah milik kepunyaan kami karena janjimu kepada Abraham dan keturunannya? Mereka perkatakan janji Tuhan. Ayatnya yang ke-15, tolong Koko Timi bisa dibantu. Ayatnya yang ke-15 dikatakan apa? Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Bapa. Jadi mereka tidak memperkatakan ketakutan mereka. Mereka tidak memperkatakan, wah musuh besar di sana, pergumulan besar di sana, masalahku besar. Mereka tidak katakan pergumulan mereka. Tapi apa yang mereka perkatakan ketika menghadapi ketakutan? Yang mereka katakan adalah begini, janji Tuhan digenapi dalam kehidupanku. Aku pasti menang, karena bukan aku berperang, tapi Tuhan yang berperang menggantikan aku. Amin. Saudara, 2 Tawarik 20 ini itu diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-4. Kalau saudara pelajari Ulangan 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-4, itu bicara tentang hukum atau cara bangsa Israel untuk harus berperang. Ya, ini saya baca sebentar ya, kita cepat saja. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Bapamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat yang kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, ya, ini konsep tentang peperangan, ya, firman Tuhan, kebenaran untuk bangsa Israel menghadapi peperangan. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Yang ketiga, dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Perhatikan ayat yang keempat. Sebab Tuhan Bapamu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan apa? Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kita kembali di 2 Tawarik ayat yang ke-15 tadi. 2 Tawarik 20 ayat 15 tadi. Ini hal yang sama diperkatakan oleh Yosafat dan imam yang menyertai mereka. Janganlah kamu takut karena laskar yang besar itu, karena bukan kamu yang berperang,
melainkan apa? Bapa yang berperang ganti kamu. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita, jangan besar-besarkan masalah. Jangan terlalu dibicarakan pergumulan, kekhawatiran, ketakutanmu, masalah kesehatan kah, masalah keuangan kah, masalah hubungan kah, masalah pernikahan. Tidak perlu dibesar-besarkan, tapi besarkan Tuhanmu. Dia berkata, dia yang berperang ganti engkau, maka terjadilah seperti yang kita katakan. Dia tolong kita, dia lakukan mujizat, dia kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa memahami hati Tuhan. Saudara bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Ketakutan itu masalah pergumulan, saya mau sampaikan ini ya. Masalah pergumulan itu hal biasa. Menurut saudara mungkin besar. Menurut saudara utang saudara besar. Sakit penyakit saudara parah. Itu hal yang biasa. Kenapa? Karena di atas sakit penyakit yang parah, di atas masalah yang besar, ada Yesus, ada Tuhan yang jauh lebih besar. Yang sanggup menolong, yang sanggup membela, yang sanggup memberkati kita, katakan amin. Fokus kepada Tuhannya, bukan kepada ketakutannya, bukan pergumulannya. Jadi kita harus memahami kebenaran. Kita harus tahu kebenaran. Yohanes 8 ayat 31-32 tolong dimunculkan. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kamu tetap dalam firman, perhatikan. Kamu tetap dalam firman Yesus, kamu adalah murid-murid Yesus. Ayat yang ke-32 dikatakan begini. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari mana kemenangan kita? Dari mana Dari mana kemerdekaan kita? Dari mana mujizat kita? Dari apa? Dari pengetahuan akan kebenaran. Ayat ini bukan cuma kebenaran itu memerdekakan, tapi saat kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kata kuncinya bukan kebenaran yang memerdekakan, tapi kata kuncinya ketahuilah kebenaran. Milikilah pengetahuan akan kebenaran. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin baca firman. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan berkata, I'm the way, the truth, and the life. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita harus banyak-banyak belajar tentang Yesus. Kita harus banyak-banyak membicarakan tentang Yesus. Karena pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan Yesus, itulah yang memerdekakan kita. Amin. Poin yang kedua saya tuliskan adalah begini. Perkatakan janji Tuhan, bukan ketakutan kita. Banyak belajar firman, banyak mengenal Yesus. Karena waktu kita banyak mengenal Yesus, itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Membawa kita kepada kemerdekaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita mengikuti doa pagi. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Karena kita tahu di dalam Yesus kita bisa melihat kemerdekaan, kemenangan yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Kita kembali di 2 Tawarik tadi. 2 Tawarik ayatnya yang kedua, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20 sekarang. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Bapamu, maka dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Nabi dan Bija, kamu akan apa? Berhasil. Perhatikan. Jadi setelah mereka berdoa, setelah mereka mendengarkan, memperkatakan firman, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, besok pagi-paginya mereka maju ke padang gurun Tekoa.
tempat di mana musuh-musuh itu ada. Kita lompat di ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dikatakan begini. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Coba kembali di ayat yang ke-20 tadi. Perhatikan. Yosafat tahu dia tidak mungkin bisa menang menghadapi musuh-musuh mereka. Yosafat tahu dan seluruh bangsa Israel tahu mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Tapi anehnya mereka tetap turun, mereka tetap terjun, mereka tetap datang ke medan pertempuran. Kalau saudara baca mereka datang memuji, memuliakan Tuhan, mereka bernyanyi seperti apa yang dikhotbahkan oleh Ibu Pesta Ratna kemarin. Mereka memuji Tuhan, sesuatu yang gak masuk akal. Mereka memuji Tuhan, tapi apa yang terjadi? Beneran, Tuhan berperang ganti mereka. Musuh-musuh mereka itu saling membunuh Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika mereka sampai di sana, mereka cuma bukan berperang lagi, tapi mereka menjarah. Apa yang mencoba disampaikan? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Begini. Yang ketiga adalah begini. Kontrol apa yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, biarkan kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Masalah kita besar. Sakit penyakit kita mungkin parah. Kita tidak bisa kontrol penyakitnya. Kita tidak bisa kontrol masalahnya. Tapi begini, kita bisa mengontrol diri kita untuk tetap sabar. Kita bisa mengontrol diri kita untuk tetap bisa bersyukur. Meskipun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai. Kita bisa mengontrol diri kita untuk belajar firman Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kontrol apa yang bisa kita kontrol. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita belajar firman. Kita menerima damai sukacita. Dan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tanpa kita sadari, tiba-tiba Tuhan menyembuhkan kita. Saudara bisa memahami kebenarannya? Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah pergumulan dalam pekerjaan kita mungkin karena sudah terlalu berat. Tapi kita bisa baca firman Tuhan. Kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita kerjakan, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan berperang ganti kita. Amin. Kita kadang-kadang gak bisa bayar hutang karena kita gak punya uang. Tapi kita bisa memperkatakan janji Tuhan. Kita bisa belajar melihat kepada Yesus. Seperti kisah tadi dalam kitab Bilangan. Bangsa Israel melihat kepada ular tembaga itu. Tiba-tiba ada pertolongan. Kita gak bisa berbuat apa-apa karena sakit penyakit yang kita alami dalam tubuh kita. Tapi kita bisa tetap bersyukur, bersukacita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita bisa menerima tubuh dan darah Yesus. Karena kita percaya ada kehidupan Kristus saat kita menerima tubuh dan darah Yesus. Lakukan yang bisa kita lakukan. Masalah kesembuhan, masalah mujizat, masalah pertolongan. Biar Yesus yang mengerjakan bagi kita. Kita kadang-kadang harus membangun sesuatu. Dan seakan-akan kita merasa tidak punya apa-apa. Kita mau membangun sebuah rumah, membangun sebuah bangunan, membangun sebuah rencana masa depan buat keluarga kita. Dan kita berpikir, aku gak punya apa-apa. Tapi kita bisa berdoa. Kita bisa minta. Kita bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya serahkan sama Tuhan. Dan lihat hasilnya. Tuhan memberikan apa? Kemenangan. Sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan Yosafat dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Mereka melakukan apa yang bisa lakukan. Mereka memuji menyembah Tuhan. Tetapi tiba-tiba Tuhan berperang ganti mereka. Mereka maju dalam medan perang bukan untuk mengalahkan musuh, tapi untuk menjarah, menikmati berkat Tuhan dalam hidup mereka.
Inilah kebenaran yang Tuhan mau kita pahami, kita pelajari pada pagi hari ini. Kita bisa menghadapi segala ketakutan kita karena satu alasan. Karena kita ada di dalam anugerahnya. Karena ada Yesus yang setia bagi kita. Yang mau bertindak, yang mau bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan di situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam Lukas 13 ayatnya yang ke-16. Lukas 13 ayat 16 di sana dikatakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena apa? Apa karena dia berbuat baik? Bukan. Apakah karena dia melakukan sesuatu yang benar, yang kudus, atau dia berpuasa, berdoa? Bukan. Tapi karena satu alasan, yaitu apa? Karena dia adalah keturunan Abraham. Ini berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan seluruh keturunannya. Dan Yesus bekerja berdasarkan perjanjian. Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dikatakan apa? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji Bapa. Inilah kebenarannya. Kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak dan harus, katanya firman Tuhan, menerima kesembuhan, menerima janji-janji Bapa. Kita ada di bawah perjanjian baru. Karena kita dalam Kristus, kita punya kesempatan, kita punya hak untuk menerima janji-janji Bapa, menerima kemenangan. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara, ketakutan, kekhawatiran itu hal yang biasa. Masalah pergumulan itu hal yang biasa. Tetapi luar biasanya adalah ada Yesus yang selalu menyertai, memberkati kita. Itulah perjanjian yang baru. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 ayat terakhir. Dikatakan apa? 1 Korintus 11 ayat 25, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Waktu kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari kita ada dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu berkata kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Tuhan. Ketakutan, pergumulan, sekali lagi masalah itu hal yang biasa ada di antara kita, di sekeliling kita. Tapi karena kita ada dalam perjanjian yang baru, seperti Yosafat, kita datang ke medan pertempuran, hadapi segala pergumulan, bukan untuk berperang, tapi untuk menjarah, untuk menikmati janji-janji Tuhan. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu, anak saya Holly kan ketua OSIS, Bapak Ibu. Dia tahun kemarin dipilih menjadi ketua OSIS. Di akhir kepemimpinannya sebagai ketua OSIS di SMP, anak saya nomor 1, itu dia menghadapi satu masalah di mana ada guru yang bertindak semena-mena, melangkahi karena dia merasa kepala sekolah, karena dia merasa pemimpin kepala sekolah, jadi dia bisa berbuat seperti yang dia mau tanpa menghargai, menghormati apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi struktur di dalam organisasi yang ada di sekolah. Dan yang terjadi, bermasalahlah dengan anak saya. Gitu ya. Jadi anak saya bermasalah dengan kepala sekolah. Anak saya berkata, saya nggak salah, saya benar kok, saya melakukan seperti apa yang harus dilakukan. Tapi ini berhadapannya dengan kepala sekolah, bukan cuma dengan guru biasa, tapi dengan kepala sekolah. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, karena ini kepala sekolah, anak saya awalnya ketakutan, kami sampaikan firman, kamu anak yang diberkati, kamu itu anak yang mendapat kasih karunia, kamu keturunan Abraham. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah. Siapapun dia, mau guru kayak kepala sekolah sekalipun, kamu beserta dengan Yesus. Yesus menyertai kamu. Apa yang terjadi? Anak saya kelas 2 SMP waktu itu. Dia pergi ke sekolah, dia hadapi masalahnya, dia hadapi gurunya, dia ajak bicara gurunya. Tiba-tiba ada sebuah rapat, pertemuan besar, bukan cuma dengan guru kepala sekolah, tapi founder
dari sekolah itu, pemimpin atau ketua yayasan dari sekolah itu ikut rapat bersama dengan siswa-siswa yang ada di sana. Dibongkarlah semua fakta. Ini anak saya sendirian Bapak Ibu Saudara. Dibongkarlah fakta-fakta. Guru kan biasa berteman-berteman gitu. Wah, ini ngadapi anak saya ketua anak kelas 2 SMP. Dibongkarlah fakta-fakta dan sebagainya. Ketika dibahas semuanya, ketua yayasannya berkata begini, wah, memang sekolah harus minta maaf sama anak saya Holly karena kelalaian dari para guru-guru kepala sekolah yang mendidik mereka. Saudara tahu, ketua yayasan meminta maaf, dan kabar baiknya bukan sampai di situ. Kabar baiknya, ketua yayasan berkata begini, untuk Holly 1 tahun ke depan uang SPP tidak perlu bayar, alias gratis tis Bapak Ibu Saudara. Wah, kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam masalah bukan untuk bertempur, tapi untuk kita menjarah berkat-berkat Tuhan. Gak cuma sampai di situ. Anak saya diangkat oleh ketua yayasan untuk menjadi pengawas ya, untuk kepala sekolah atau guru-guru yang tidak benar dalam mengajar. Jadi asisten dari ketua yayasan. Saudara bayangkan anak kelas 2 SMP dipercaya jadi asisten ketua yayasan, memberi laporan kepada guru-guru yang benar, memberi laporan tentang guru-guru yang gak benar atau pemimpin-pemimpin yang benar di sekolah. Ini kenapa terjadi? Karena satu alasan. Karena kita ada dalam perjanjian. Kasih karunia menyertai. Jadi apapun yang menakutkan kita, ada Yesus yang memberikan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah firman ini memerdekakan setiap kami. Kami tahu apa yang terjadi di sekeliling kami, tapi kami juga percaya ada Yesus yang sanggup menyelesaikan, menopang kami. Itu sebabnya kami mau bersuka cita, kami mau percaya dan bersyukur senantiasa. Karena Engkau selalu mengerjakan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama kita berkata, amin.